Baik, perkenalkan saya Edustia Yuwekarka Putri, absen 8. Baik, perkenalkan nama saya Ida Yuago Anata Dipatantriani, nomor absen 14. Kami dari kelas 11 IPS 1 dan akan menjelaskan materi konflik sosial dan kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu ada definisi konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu kata konfliger atau conflictus, yang artinya saling bertentangan dan saling berlawanan. Menurut Sujono Sukanto, konflik sosial merupakan proses antara individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Secara umum, konflik sosial merupakan suatu bentuk perdebatan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan antara dua individu atau lebih yang dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Adapun faktor penyebab konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, etnis, ras, suku, dan perubahan sosial yang cepat. Adapun jenis konflik menurut Sujono Sukanto ada 5, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik rasional, konflik antar kelas, dan konflik internasional. Jenis konflik berdasarkan sifatnya yaitu ada 2, konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat individu atau kelompok dalam menghadapi masalah. Sedangkan konflik destruktif yaitu terjadi karena perasaan tidak senang ataupun saling membenci. Jenis konflik berdasarkan tempat terjadinya yaitu ada konflik in group yang terjadi di dalam sebuah kelompok dan konflik out group yang terjadi di luar kelompok. Jenis konflik berdasarkan posisi pelaku ada 3, yaitu konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Konflik vertikal yaitu terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial di antara individu atau kelompok. Konflik horizontal yaitu terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Dan konflik diagonal terjadi karena adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Jenis konflik berdasarkan sifat pelaku yaitu konflik terbuka dan tertutup. Terbuka yaitu konflik diketahui oleh banyak pihak, sedangkan konflik tertutup yaitu konflik hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Jenis konflik berdasarkan bentuknya yaitu konflik realistis dan non-realistis. Konflik realistis yaitu karena adanya rasa kecewa atas tuntutan, dan konflik non-realistis yaitu karena adanya satu pihak yang mencapai tujuan dengan cara yang tidak baik. Adapun jenis konflik berdasarkan cara pengelolaannya yaitu ada 3, konflik interindividu karena adanya emosi dan keresahan individu, konflik antar individu terjadi karena antara individu dengan individu lainnya, dan konflik antar kelompok yang terjadi antar kelompok. Adapun fungsi konflik, yang pertama, meningkatkan solidaritas individu atau kelompok yang kurang kompak. Yang kedua, melahirkan kohesi atau keterikatan atau koherensi dalam bentuk aliansi. Yang ketiga, menggugah keluarga yang pasif menjadi lebih aktif. Yang keempat, masing-masing pihak menjadi semakin yakin akan posisi lawannya dan batas di antara mereka. Adapun upaya penyelesaian konflik, yaitu yang pertama ada koersi melalui paksaan, yang kedua kompromi, yaitu kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan, yang ketiga mediasi, yaitu adanya orang ketiga sebagai penengah, yang keempat yaitu ada arbitrase, yaitu adanya orang ketiga sebagai pemberi keputusan. Selanjutnya ada konsiliasi, yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya adjudikasi melalui jalur pengadilan atau jalur hukum. Segregasi yaitu memisahkan diri dari konflik. Toleransi yaitu saling menghargai antar kelompok yang sedang berkonflik. Konversi yaitu satu pihak bersedia untuk mengalah. Stalemate yaitu karena kekuatan seimbang maka konflik mereda dengan sendirinya. Ada eliminasi yaitu salah satu pihak mengundurkan diri dari konflik, dan terakhir ada keputusan mayoritas melalui voting atau pemungutan suara terbanyak. Baik, selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang, atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Menurut Sujono Sukanto, penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain dan barang.
karena orang dan barang tersebut dalam kategori sosial tertentu. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya kekerasan. Yang pertama ada situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan. Yang kedua ada kegusaran atau tekanan sosial. Yang ketiga berkembangnya perasaan kebencian yang meluas. Yang keempat ada mobilisasi massa untuk bereaksi. Yang kelima ada kontrol sosial yang gagal. Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan yaitu adanya prasangka buruk kepada pihak lain, individu yang tidak dapat mengendalikan emosinya, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan, kontrol sosial yang tidak berfungsi untuk mengendalikan persaingan yang terjadi, dan yang terakhir adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama itu kekerasan langsung. Biasanya kekerasan ini dilakukan dengan secara sengaja. Selanjutnya ada yang kekerasan secara tidak langsung, yaitu biasanya kekerasan ini dilakukan dengan mengurangi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada terbuka atau overt, itu biasanya seperti perkelahian. Tertutup itu sembunyi-sembunyi, biasanya ini bersifat mengancam. Lalu selanjutnya ada agresif, biasanya kekerasan ini untuk mendapatkan sesuatu. Defensif untuk perlindungan diri. Kekerasan fisik, yang kekerasan yang bisa dirasakan oleh tubuh. Kekerasan psikologis, kekerasan yang dapat dirasakan oleh rohani atau psikis. Dan yang terakhir ada struktural, yaitu kekerasan yang memakai sistem atau hukum. Selanjutnya ada teori-teori kekerasan. Teori-teori kekerasan yang pertama adalah faktor individual, faktor kelompok, dinamika kelompok, kerusuhan massa, disorganisasi sosial, ideologi, konflik realistis, frustasi agresi, dan kultural lag. Lalu ada upaya mengatasi kekerasan, yaitu memperkuat pengendalian sosial, mengembangkan budaya meminta maaf dan memberi maaf, menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda, mengawasi tayangan televisi, memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dan dalam masyarakat, mendampingi korban kekerasan, dan yang terakhir ada menyediakan katarsis. Baik, sekian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.